Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafila rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sore ini, petang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketika hari ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan hidup, itu artinya kita punya dua tugas yang besar. Jadi kalau kita hari ini benar-benar diberikan oleh Allah kesempatan hidup, berarti ada dua tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita tuh ibadah. Dan ibadah itu ada dua bentuknya ya, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah langsung kita kepada Allah dan ibadah yang tidak langsung. Kemudian tugas yang kedua adalah bertobat. Kenapa? Karena salah itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari diri manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita berbuat salah, kita lupa, wajar. Karena kita adalah manusia. Yang tidak wajar adalah ketika sudah tahu salah, tidak mau tobat. Sudah tahu salah, diingatkan, malah tidak mau untuk mengakui kesalahan. Dan kalau kita mau jujur dalam satu hari ini, kita pasti sudah berbuat salah. Mesti sudah ada dosa yang kita kerjakan. Maka tugas kita adalah tobat. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, dari sholat satu ke sholat yang lainnya, itu menghapus dosa. Jadi kalau tadi asar sampai maghrib, ada kesempatan yang sebetulnya kita bisa melakukan kebaikan, tapi justru kita melakukan kejelekan, kemaksiatan, baik yang mungkin sama sekali kita tidak niatkan untuk melakukan itu, tiba-tiba berbuat maksiat saja. Kemudian diberikan oleh Allah kesempatan menjumpai maghrib, maka ketika kita sholat maghrib, selesai melakukannya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya betul kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai yang jernih. Kemudian dia mandi 5 kali dalam sehari. Ditanyakan kepada para sahabatnya, kira-kira orang yang mandi di sungai yang mengalir yang jernih 5 kali dalam sehari, ada tidak tertinggal kotoran pada dirinya? Tidak ada. Itulah orang yang sholat. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu, kita kalau melakukan sholat itu sedang bertobat kepada Allah. Dan kalau kita maknai, setiap ibadah itu Allah pasti akan berikan 2 hal. Satu pahala, yang satu ampunan, maka kita pasti akan semangat melakukannya. Ketika kita duduk di tempat seperti ini, ta'lim, Masya Allah ya, Allah berikan 2 hal. Satu pahala, yang kedua ampunan. Sepanjang kita duduk menyampaikan perkara-perkara yang baik dari ayat-ayat Al-Quran,
dari hadis Nabi SAW, dari ucapan-ucapan para sahabat, ya, dari ucapan para ulama, insyaallah sepanjang kita berada di tempat ini, dua hal ini kita dapatkan, dapat pahala dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tugas kita, ya, ibadah, bertobat itu sebetulnya dalam rangka untuk menjaga rahman-Nya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah punya sifat Ar-Rahman, ditempatkan pada sifat yang pertama dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ar-Rahman yang pertama, Pak. Kenapa? Karena sifat ini yang paling sering kita rasakan. Allah Maha Pemurah. Dan kemurahan Allah itu diberikan kepada setiap ciptaan Allah. Baik dia beriman maupun tidak beriman. Baik dia taat maupun tidak taat, asal itu makhluknya Allah dan mampu menjaga rahmannya Allah, Allah beri. Yang sering saya umpamakan begini, ada seorang muslim, kemudian dia punya teman non muslim, sama-sama makhluk Allah keduanya. Yang muslim justru tidak bisa menjaga rahmannya Allah, diberikan jazat, tapi dia rusak. Dengan cara begadang tiap malam, tidurnya larut malam, merokok, tidak pernah olahraga, makanan asal-asalan, bukan makanan-makanan yang baik, yang bergizi, bahkan makanan haram pun bisa masuk gitu. Olahraga tidak pernah, istirahat kurang. Kemudian yang non muslim, dia mampu menjaga rahmannya Allah. Tidak pernah begadang. Minum kopi ya jarang-jarang lah. Rokok nggak pernah. Olahraga rutin. Istirahat cukup. Makan makanan bergizi. Ini ketika berdua datang ke dokter, itu kira-kira yang lebih sehat yang mana? Yang non muslim. Kenapa yang lebih sehat yang non muslim? Karena dia mampu menjaga rahmannya Allah. Kita muslim tapi tidak bisa menjaga rahman Allah, maka maaf, Allah tidak akan memberikan rahmannya kepada kita. Ya, jadi tugas kita, ya, adalah menjaga rahmannya Allah. Diberikan jazat yang sehat, jaga kesehatannya. Adapun nanti datang sakit, ya kita harus berikhtiar untuk mendapatkan kesehatan kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat, ya, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 4 pilar kesuksesan pendidikan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu minimal mendapatkan 3 gelar. Tuh, ya. Yang pertama, Khalilullah, kekasih Allah. Tidak mungkin Allah memilih seseorang untuk menjadi kekasihnya kecuali mendapatkan keistimewaan. Kecuali orang yang dipilih oleh Allah ada keistimewaan. Pasti Allah pilih menjadi kekasihnya karena ada keistimewaan pada orang yang Allah pilih tersebut. Khalilullah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu salah satu di antara 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi yang memiliki tingkat kesabaran dan ujian yang besar dibandingkan dengan nabi yang lain. Memang ujian yang paling besar Allah berikan kepada orang yang paling beriman, Pak. Makin kita beriman kepada Allah, itu ujiannya makin besar. Oh kalau begitu jangan terlalu kuat dong imannya, supaya ujiannya kecil. Tidak begitu. Orang yang semakin beriman kepada Allah, ujiannya besar, itu maksudnya orang itu pasti mampu untuk menghadapi ujian itu. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan setiap masalahnya, setiap ujiannya. Jadi sekalipun ujiannya besar, mereka ada keyakinan Allah lah yang akan menolongnya. Orang kalau sudah beriman kepada Allah, yang dimintai pertolongan cuma Allah.
Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena hampir semua keturunannya itu menjadi seorang nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau diruntut silsilahnya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kita akan pelajari mumpung masih di bulan Dzulhijjah ya. Yang pertama, keberhasilan pendidikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau konsisten menanamkan tauhid. Konsep ini Pak, yang kemudian benar-benar dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam keluarganya. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu satu-satunya manusia di kaumnya yang tidak menyembah asnam, yang tidak menyembah berhala. Kenapa? Karena tiap hari lihat bapaknya Mahat, dan bapaknya itu mendapatkan kepercayaan dari Raja Namrud untuk memberi nama patung-patung itu, berhala-berhala itu. Selain itu diberikan kewenangan untuk meletakkan di mananya. Maka tiap hari Nabi Ibrahim lihat itu, bapaknya yang bikin, bapaknya yang ngasih nama, bapaknya yang menempatkan. Kok disembah? Maka Allah titipkan akal sehatnya itu benar-benar bisa berpikir. Ini bikinan bapak saya, dikasih nama sama bapak saya, yang menempatkan bapak saya. Masa yang seperti ini disembah? Hal itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya manusia yang tidak pernah di kaumnya menyembah berhala, sekalipun berhala mengelilinginya Pak. Kita punya rumah kita ada pintu, ada jendela. Itu jangan sampai virus kemusyrikan masuk ke dalam rumah kita. Kenapa? Karena pondasi pertama yang ditanamkan dalam pendidikan di dalam keluarga kita supaya mendapatkan keridhaan dari Allah adalah penanaman tauhid. Dan ternyata dakwah tauhid itu adalah dakwah yang paling sulit dan paling berat. Nabi Ibrahim alaihissalam bayangkan menghadapi seluruh masyarakatnya yang tidak beriman kepada Allah untuk mendakwai mereka, Pak. Tidak ada temannya, tidak ada yang bantu. Pertama kepada bapaknya, diusir. Bahkan sampai kalau kamu masih seperti itu lagi, aku rajam. Berat. Makanya disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif, yang lurus. Karena tidak sedikit pun, tidak pernah sekalipun wajahnya disungkurkan untuk menyembah berhala. Dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi beliau mengkanter semua kemusyrikan masuk ke dalam rumahnya. Ini menjadi tugas kita Bapak Ibu sekalian. Dulu mungkin ya, ketika kita kecil itu sering sekali mendengar ungkapan-ungkapan mitologi, bahkan kita mempercayai hal itu. Kalau boleh saya katakan, virus atau penyakit kemusyrikan di lingkungan kita, di masyarakat kita itu sudah sangat kronis. Kenapa? Karena dianggapnya hal yang wajar, biasa, dan gak jadi masalah. Contoh, ya, mau nanam saja tanya orang pinter. Mau bikin rumah, tanya orang pinter. Mau dagang, tanya orang pinter. Mau duwe gawe, tanya orang pinter. Kenapa harus tanya ke mereka? Untuk cari hari baik katanya. Nanti umpamanya mau dagang, kamu lahirnya hari apa? Hari Sabtu, jangan buka di hari Selasa. Dan itu percaya.
Hal seperti ini seharusnya tidak sampai di dalam rumah kita. Kenapa? Ini bagian dari kemusyrikan yang mungkin sebagian manusia menganggapnya hal yang biasa. Untuk mencari keselamatan, untuk menghindarkan dari kecelakaan, dari perkara-perkara yang buruk, tanya orang pinter. Kita kalau mau duwe gawe nyari hari boleh Pak, boleh. Supaya saudara bisa pulang semua. Oh, cari hari yang kira-kira banyak tanggal merahnya. Saudara-saudara yang jauh bisa libur pulang. Boleh seperti itu. Kalau seperti ini nggak perlu tanya orang pinter. Kita sudah pinter. Mau nanam, kapan kira-kira waktu yang tepat kita nanam. Dan itu kan menjadi perkara yang sepertinya wajar di masyarakat kita. Kehilangan sesuatu tanya orang pinter supaya tahu siapa yang ngambil. Makanya tugas kita adalah memurnikan tauhid kita. Tanamkan tauhid yang kuat kepada anak-anak, kepada istri, pada suami, supaya rumah kita tidak terkontaminasi oleh kemusyrikan. Cegah betul itu. Ya kan, ungkapan zaman dulu banyak. Bapaknya sudah siap di luar, motor sudah dipanaskan, anak sudah senang mau pergi, mau jalan-jalan. Nunggu ibunya dari dalam. Ternyata begitu berjalan, mau keluar, kejatuhan cecek. Kata orang dulu kalau kejatuhan cecek apa itu? Ya, belai. Pak, orosah jalan-jalan ya Pak. Sir kenapa? Dari tadi nunggu loh, tuh anak sudah senang sekali. Tibanan cecek, bukan anak belai. Nah, gitu tuh. Itu bagian dari mitologi yang kemudian dipercaya. Kalau kemudian Bapak Ibu, maaf ya, terpaksa keluar, kemudian terjadi kecelakaan betul, itu bukan karena betulnya mitologi itu. Tapi karena kepercayaan kepada apa yang menjadi mitos dengan kepercayaan yang tidak sedikit pun ada keraguan. Itu 1000% itu percaya Pak. Kalau yakin maka hadis qudsi itu akan turun tuh. Ana inda dzanni abdi bi. Aku bersama dengan prasangka hambaku. Jadi karena prasangka kepada Allahnya, prasangka pada hatinya, mengatakan nih, nanti kalau seperti ini akan terjadi kecelakaan, terjadi. Nanti yang diungkapkan, betul kan? Karena ketibanan cecekan dan sebagainya itu. Jangan ya, hal yang seperti ini harus kita rubah. Ya. Perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengetahui Allah itu panjang Pak. Beliau sampai berusaha bagaimana untuk meyakinkan kepada dirinya terlebih dahulu, nanti kepada orang lain. Dengan cara melihat bulan, melihat matahari, semua makhluk Allah yang ada di langit. Kemudian melihat apa yang ada di bumi. Yang dianggap oleh orang punya kekuatan, bisa mengantarkan kebaikan, bisa menghilangkan keburukan. Dilihat oleh Nabi Ibrahim, diamati, dipelajari, ternyata semua makhluk-makhluk Allah itu ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan. Maka Allah titipkan tauhid di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau mengatakan yang Allah abadikan dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tidak mau menghadapkan wajahnya, menundukkan wajahnya di hadapan selain Allah. Maka kalimat ini menjadi kalimat populer sampai kadang dibaca ketika kita membaca iftitah kan. Matur nuwun. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Jadi kalau kita ingin berhasil mendidik keluarga kita, pertama tanamkan nilai tauhid di dalam rumah tangga kita. Tauhid itu
kalimatnya adalah la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar untuk hiasan dinding berupa kaligrafi. Bukan juga untuk berzikir banyak-banyakan, Pak. Walaupun afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, bagus memang. Tapi bukan dalam rangka untuk banyak-banyakan baca hal ini. Yang paling baik adalah kita maknai dalam setiap kehidupan kita, tidak ada ilah kecuali Allah. Apa saja, kita menghadapi apapun tidak ada ilah kecuali Allah. Orang yang hatinya sudah bertauhid, lisannya pasti akan mengucapkan sesuatu yang sifatnya tauhid juga. Tidak mungkin akan terpeleset dengan hal itu. Banyak kok, walaupun kadang sifatnya seperti guyonan. Kita lagi ngaup, hujan gede tuh, ngaup dulu karena nggak bawa jas hujan. Tiba-tiba ada orang ikut ngaup, reda tuh. Pak, jenengan harus ngaup sing mau tau, ya, reda sing mau, terang sing dari tadi. Kalau kita menganggap redanya itu karena ada orang itu sudah bagian ungkapan bukan la ilaha illallah. Banyak Pak, tanpa sengaja kita melakukan hal seperti itu. Makanya kita perlu untuk menjadikan tauhid kita. Salah satunya adalah dengan sholat. Di dalam sholat tasyahud itu ada syahadat tuh. Syahadu an la ilaha illallah. Itu dalam rangka untuk memperbaharui ketauhidan kita. Jadi tauhid itu bukan hanya sekedar tulisan la ilaha illallah untuk jadi pajangan, bukan juga zikir yang harus kita baca untuk banyak-banyakan, tapi kita maknai la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah dalam setiap sendi kehidupan kita. Ini yang paling penting. Makanya orang yang sudah bisa bertauhid itu pasti Allah mudahkan di akhir kalimatnya ketika meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Kita kan ingin meninggal dalam membaca kalimat ini, Pak. Kalau kita masih hidup, sehat seperti ini, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, gampang sekali. Mudah sekali. Tapi dalam keadaan sakaratul maut, apakah lisan ini juga mudah untuk mengucapkannya? Yang Allah mudahkan adalah orang yang melakukan tauhid ini dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar tulisan, kaligrafi saja, bukan. Tapi benar-benar dia maknai dalam setiap kehidupannya. Apapun itu. Makanya dalam hadis yang panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala mengadili hambanya di pengadilan Allah. Ketika Allah sudah mengatakan dengan kalimat ini, maka hamba ini akan selamat, Pak. Apa ucapan dari Allah itu? Hari ini aku tidak akan menzalimi hambaku. Kalau kita nanti di hadapan Allah akan diadili oleh Allah, kemudian Allah mengucapkan kalimat ini, itu tandanya kita akan selamat itu. Walaupun mengalami satu peristiwa yang cukup menegangkan pada saat itu. Hari ini kata Allah, aku tidak akan menzalimi hambaku. Wahai malaikat, bukakanlah 99 buku catatan amalnya. Disuruh dibuka itu, Pak. Begitu dibuka sejauh mata memandang, 99 buku catatan amal itu adalah amal kita semua. Kita kan hidup puluhan tahun. Tiap hari melakukan amal. Tercatat semua, Pak, dari ucapan, penglihatan, pendengaran, gerak-gerik hati. Itu kecatat semua. Bahkan kita yang melakukan pernah lupa, sering lupa. Tapi catatan itu ada. Begitu diperlihatkan, Masya Allah ya. Allah bertanya kepada hamba ini yang tidak akan dizolimi oleh Allah. Pertanyaannya apa? Apakah itu amalmu? Benar ya Allah. Apakah kamu mau protes? Kalau dalam bahasa sederhananya begitu, Pak. Tidak ya Allah. Baik. Wahai malaikat, ambilkan satu lembar kertas. Dan timbanglah satu lembar kertas itu dengan 99 buku catatan amalnya. Kemudian hamba ini menyampaikan, ya Allah, apa artinya selembar kertas dengan buku catatan amal yang tebal tuh. Dan jumlahnya banyak 99. Pak. Allah mengulangi lagi. Timbanglah. Begitu ditimbang, terangkatlah buku catatan amal ini. Masih berat satu lembar kertas itu.
Kemudian hamba ini bertanya, ya Allah, apa yang tercatat di dalam satu lembar kertas itu? Dan ternyata itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau kita hidup bertauhid, Pak, tidak kemudian kita itu terhindar dari dosa, pastilah kita melakukan dosa. Tapi Allah ampuni dosa kita ketika kita benar-benar bertauhid kepada Allah. Ini pondasi yang pertama ya. Tanamkan tauhid di dalam rumah tangga kita. Insya Allah selamat, Pak. Jangan sampai, ya mungkin sekarang anak kita tidak terlalu banyak mendapatkan informasi mitologi mereka tuh. Kalau kita dulu banyak sekali, Pak. Kalau ke laut selatan jangan pakai kaos warna itu. Karena kaos warna hijau disenangi oleh siapa? Roro Kidul kan begitu. Itu mitologi ya, yang kemudian dipercaya dan ternyata semua itu adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Kemudian yang kedua, menanamkan keteladanan. Nabi Ibrahim alaihi salam, Masya Allah ya, menjadi sosok ayah yang sangat dicintai oleh istri dan anak-anaknya, Pak. Jadi kalau kita sudah berhasil mendidik anak kita dengan keteladanan, tidak perlu terlalu banyak bicara untuk menyuruh kebaikan kepada mereka. Kenapa? Karena anak kita sudah menganggap kita orang baik. Orang yang sudah dianggap oleh anaknya orang baik, ini bapak saya bapak yang terbaik, ini suami saya suami yang terbaik. Yakin permintaan dari bapaknya, dari suaminya, tanpa harus banyak berkata-kata, anak, istri bisa lakukan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sering menunjukkan keteladanan di hadapan istri dan anak-anaknya. Makanya tidak terlalu banyak bicara. Apalagi, maaf ya Pak, Bu, kita kan produk-produk agak lama Pak. Yang dulu ketika kita berbuat salah, tahu itu kesalahan, kemudian bapak kita baru membuka matanya saja, kita sudah takut luar biasa. Bapak kita belum ngomong apa-apa, tahu kita salah, ketemu dengan orang tua kita, bapak kita tuh, kemudian udah mendelik matanya, udah kita langsung mingselep Pak. Tidak berani menatap bapak kita tuh, wajah bapak kita, udah langsung temungkul begitu. Kenapa? Karena memang pada saat itu modelnya begitu. Tapi kalau sekarang, coba anak-anak sekarang. Salah dipendelik, ya, mendelik maning. Diganyami, malah lebih kenceng suaranya. Ya. Makanya yang diperlukan oleh keluarga kita itu adalah keteladanan. Jadi kalau kita mau nyuruh anak kita sholat, kita sudah siap dengan sarungnya. Kita sudah siap dengan pakaiannya. Nah, sholat maghrib, kita sudah siap Pak. Bukan kita lagi gelelengan, nah sholat sudah adzan, tapi kita masih berbaring, masih pokekan, masih lektonan. Sulit untuk bisa diikuti apa yang diinginkan oleh kita kepada keluarga kita. Yakin keteladanan itu menjadi bagian paling penting ketika kita ingin mendidik anak-anak kita tuh. Supaya apa? Supaya benar-benar mereka yakin bahwa kita tuh orang yang bisa ditiru. Nah nanti kan bukti-buktinya banyak tuh. Hajar membawa Ismail bayi. Bukan Ismail kecil lagi, Ismail bayi itu Pak. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam fokus kebahagiaannya kepada Hajar dan Ismail. Lama tidak punya keturunan, kemudian Hajar itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim, Allah berikan keturunan, yaitu Ismail. Maka kebahagiaan itu membuat Sarah merasa cemburu. Untuk menghindarkan hal itu diperintahkan oleh Allah,
Mereka berdua dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk menempati satu tempat yang Allah berkahi sebetulnya. Cuma keberkahan dari tempat itu tidak tampak pada saat itu. Ditinggalkan di padang tandus, bibakatim mubarakah, ya, di Bakkah, Mekah yang Allah berkahi. Tapi keberkahannya belum tampak, Pak. Di sisi Baitullah, Baitullahnya sudah hancur itu. Kan nanti dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Dulu sudah ada Baitullah itu. Di situ kemudian hancur karena ada banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salam. Kan Adam, Idris, Nuh, Hud, ya. Nabi Ibrahim nanti ketika udah hancur, disitulah nanti akan dibangun kembali Baitullah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi pada saat itu kan Nabi Ibrahim tidak tahu, hanya diperintahkan suruh tinggal di sana. Begitu sudah sampai di tempat itu, yakin Pak, kira-kira kalau orang zaman sekarang nih, sesoleh-solehnya suaminya, sesoleh-solehnya bapaknya, bawa istri dan anaknya di padang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, yakin ketika ditinggal, jaluknya melu Pak. Ini pertanyaan dari Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa pertanyaannya? Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, aku yakin. Pergilah kamu dan jangan pernah nengok ke belakang. Kira-kira ada istri yang seperti itu lagi enggak nih? Kalau sekarang ditinggal kan di satu tempat tuh udah rame sekarang Pak. Di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pohon, tandus, biwari jar'in. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Benar-benar lembah, berbahaya, tidak bisa ngauk. Apalagi Indomaret, Alfamaret, nggak ada di situ ya. Warung Madura ya nggak ada, belum ada itu. Itu sama sekali Pak. Pertanyaan tauhidnya itu, apakah ini perintah Allah? Ya. Coba kalau istrinya tidak dididik tauhid oleh suaminya, yakin gak bakalan mau Pak. Karena ini perintah Allah, tinggalkan. Orang yang taat dengan perintah Allah tidak mungkin akan dihinakan dan disia-siakan oleh Allah. Makanya maaf Pak ya, ada dua toko, jualannya sama. Toko yang A itu kalau ada azan ditutup. Dia sholat ke masjid. Toko yang B selalu buka. Kenapa? Karena pelanggannya banyak. Ya. Ada kok sampai yang bertanya kepada saya, Ustadz, ini kalau saya punya toko, pelanggannya banyak, nanggung duhur sampai asar, kemudian saya sholatnya di jamak sekalian di asar, boleh enggak? Apa urusannya dagangan dengan sholat jamak? Enggak ada itu. Ya. Karena urusan seperti itu kemudian dijamak, tidak boleh. Memang ketika ditutup, datang ke masjid untuk sholat, dia akan kehilangan pelanggan. Tapi dia mendapatkan kasih sayangnya Allah. Bukan masalah banyaknya yang dia terima dari manusia, tapi kasih sayang Allah yang dia terima. Jadi keberkahan yang dia cari, bukan banyaknya harta. Nah ini pasti akan beda. Dan seluruh rangkaian perjalanan Hajar dengan Ismail itulah tanda ketauhidan mereka Pak. Allah tolong enggak? Tolong kan? Begitu Ismail sudah nangis kehausan, ada sa'i itu, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Pada saat itu Hajar sedang bergantung kepada makhluk. Ini nilai tauhid besar ini. Saya berharap nanti di situ ada kafilah membawa bekal, makanan, minuman. Saya mau minta. Ternyata tidak ada. Balik lagi ke Marwah. Barangkali ada. Tidak ada. Balik lagi ke Safa. 7 kali bolak-balik. Begitu sampai di tengah-tengah, merasakan letihnya, baru kemudian menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Di situ ada bentuk ikhtiar. Silakan berikhtiar tapi jangan bergantung kepada makhluk. Silakan kita kerja, tapi jangan bergantung kepada bos.
Bergantung kepada Allah saja. Apalagi ke tanggal terakhir nih, mesti gajian nih. Umpamanya seperti ternyata bosnya lupa coba. Bisa kan? Kalau kita bergantung kepada bos itu begitu. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, apapun yang terjadi kita akan terima. Begitu sudah bergantung kepada Allah, injakan demi injakan Nabi Ismail menghasilkan air. Begitu banyak airnya mengalir deras, dikumpulkan zami, 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 zami. Jadilah kita sebut air Zam-Zam. Dan sekarang masih bisa kita nikmati, Pak. Itu enggak perlu ngebor itu. Enggak perlu gali dengan berbagai macam alat. Bayangkan di tempat yang enggak ada airnya keluar air deras, Pak. Dengan kandungan yang bisa sebegitu hebatnya. Kalau bukan mukjizat dari Allah, enggak mungkin itu. Makanya nilai tauhidnya besar sekali di situ. Dengan keteladanan yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikan dalam surah Al-Mumtahanah surat 60 ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Al-ayah. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nabi Ibrahim itu ucapannya, perbuatannya benar-benar menjadi uswah hasanah, Pak. Tidak ada sedikit pun. Makanya kan semua ritual ibadah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW banyak yang diambil dari syariahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban kemarin, ya, haji, rangkaian kegiatan hajinya semua syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang disempurnakan dengan syariat Islam. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya dengan pendekatan dialog. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu butuh kok didengarkan. Suami wajib mendengarkan keluhan istri. Ayah, bapak juga wajib mendengarkan keluhan dari anak-anaknya. Hal ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anggota keluarganya. Bapak siapa, ayah siapa, suami siapa yang ujiannya lebih berat dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak ada, Pak. Nabi Ibrahim seorang nabi. Ketika tidur bermimpi, tidak mungkin mimpinya itu sekedar mimpi bunga tidur saja. Tidak mungkin. Berat Nabi Ibrahim mengatakan hal ini kepada anaknya. Allah abadikan dalam surah As-Saffat. Surat ke-37 ayat 102. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, berarti sudah cukup besar tuh. Ya usia-usia SD lah. Sudah bisa diperintah ini, perintah itu. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Untuk ngomong seperti ini saja sulitnya luar biasa, Pak. Kalau mereka tidak punya kebiasaan berdialog, yakin tidak mungkin akan terjadi itu. Makanya sesibuk apapun kita orang tua, jangan sampai menyepelekan waktu kita untuk bisa berbincang dengan anak kita. Mereka butuh kita, Pak. Mereka juga punya beban yang mungkin tidak kita ketahui. Tadi habis main, ya, ketika bermain dengan teman-temannya, mungkin anak kita pernah diejek oleh temannya. Tapi dia tidak berani menyampaikan kepada orang tuanya. Simpen saja, padahal mereka punya masalah juga. Dan kadang pengen menyampaikan, ada waktu menyampaikan, kita tidak gubris loh Pak. Bapak lagi sibuk lah. Padahal dia pengen menyampaikan sesuatu. Ini yang dibiasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pendekatan dialog dengan anaknya. Coba, masalah kita ada enggak yang seberat ini? Disuruh menyembelih buah hati yang lama ditunggu. Untuk menyampaikan masalah ini saja berat. Para ulama mengatakan diperbolehkan seorang ayah atau orang tua ketika punya masalah
menyampaikan kepada anaknya, walaupun anaknya tidak bisa memberikan solusi. Jadi panjenengan kalau punya masalah Pak, itu boleh ngomong kepada anak, tapi dengan bahasa yang anak bisa tahu. Yakin seumur hidup ketika kita kecil dulu, pernah melihat orang tua kita sulit, pernah melihat orang tua kita tuh sengsara, dan mungkin mereka pernah menyampaikan juga kepada kita. Kita tidak bisa menyampaikan apapun. Yang ada kita menyampaikan kepada Allah dengan lisan yang polos. Dan Allah benar-benar berikan kepada orang tua kita jalan keluar. Kenapa? Anak itu sedikit dosanya. Kalau dia berdoa untuk orang tuanya, Allah akan dengar Pak. Makanya boleh ketika kita punya masalah, sampaikan kepada anak-anak kita. Dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Apa jawabnya tuh? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Tidak kemudian langsung bat-bet saja Pak. Disuruh untuk berpendapat. Ini kalau Ismail kecil saat itu tidak dididik oleh Nabi Ibrahim dengan akidah yang kuat, dengan tauhid yang lurus, dengan tadi apa yang kedua? Keteladanan yang baik, yakin tidak akan pernah jawab seperti itu. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah nih jawabannya tuh. Wahai ayahku, ya, dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Coba kalau tidak dididik tauhidnya Pak, minimalnya dia akan minggat dari rumahnya tuh. Nyumpan disembelih ke, minggat. Atau paling tidak nanti kasarnya dia akan mengatakan, mending bapak sing wis tuwa disembelih aja aku. Kan begitu. Tapi apa perkataannya tuh? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ada seorang bapak tidak bisa membelikan baju lebaran untuk anaknya. Disampaikan kepada anaknya menjelang lebaran tuh. H-1, nanti malam takbiran. Dari kemarin sudah nyari ini, nyari itu, tidak ada. Disampaikan kepada anaknya. Nah, lebaran tahun ini Bapak tidak bisa membelikan baju baru. Kemudian anaknya menyampaikan, tidak apa-apa Pak, baju yang kemarin yang di lemari juga masih ada. Nanti saya pakai itu saja. Kira-kira jenengan bagaimana tuh? Bisa nangis Pak. Dengar jawaban anak kita yang seperti itu. Itu tidak mungkin terjawab seperti itu kalau dia tidak dididik dengan didikan yang baik. Tugas kita tuh mendidik mereka, bukan menjadikan mereka nurut, bukan. Nurut itu urusan Allah. Makanya saya punya guru namanya Syekh Alauddin, itu dari Kairo itu, dari Mesir. Ketika masih di pesantren, beliau berpesan kepada kami begini, jika nanti kalian punya anak, ini 3 menit lagi lah ya. Dan ada salah satu di antara anak kalian bandel, nakal. Itu sebetulnya ujian yang Allah berikan kepadamu orang tua untuk bisa mendapatkan surga. Jadi kalau kita punya 3 anak, ada 1 anak yang bandel, itu sebetulnya surganya kita Pak. Cuma kadang orang tua enggak tahan, malah disepatani. Sekarang terputus apa jadi apa? Padahal itulah surganya kita, asal kita melakukan 2 hal. 1, sabar, 2, mendoakan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, istiqomah dalam doa. Masya Allah ya, istiqomah dalam doa. Doa yang paling banyak tertulis dalam Al-Quran dari para Nabi adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ini, saya ambilkan surah Ibrahim surat 14 ayat ke-40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi Pak, jangan pernah putus untuk mendoakan anak-anak kita. Karena itu menjadi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Allah yang punya diri mereka, Allah yang punya ruh mereka, Allah yang punya hati mereka. Ya. Jadikanlah ini ladang kita untuk mendapatkan
surganya Allah. Ketika kita mengharapkan anak soleh tapi ternyata anak kita tidak soleh, itulah ujian orang tua untuk mendapatkan surganya Allah dengan sabar dan dengan mendoakan. Wallahu a'lamu bissawab. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, 4 hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendidik keluarga dan kaumnya sehingga berhasil menjadikan keluarga yang Allah ridhoi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.